Eh, Satu kebanggaan bagi kami ya, selaku petani yang sudah melakukan ya, yang masih bertahan juga di perkakawan lah ya. Jadi kami sangat bangga dan tak pernah menyangka ya, dengan apa yang kami lakukan selama ini ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan untuk kami secara pribadi, khususnya petani-petani kakao yang ada di Kampung Merasa. Itu ya, itu satu kebanggaan bagi kami. Dan harapan kami semoga ini semua nanti bisa berkelanjutan dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Setelah sepulangannya kami dari sini akan menceritakan apa yang kita udah capai selama ini dan usaha kerja keras kita seperti apa. Nanti kami akan coba itu memberitahu teman-teman di sana agar supaya kakao ini bisa berkelanjutan, tentunya seperti itu. Pak Ujang mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Ujang silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya secara pribadi, saya juga bangga sekali. Apalagi kalau kami diundang ke sini, sebenarnya saya tidak bermimpi mau datang ke Jakarta. Kalau secara pribadi, karena kami diundang ke sini, dan bersyukur sekali kena atas budidaya kakao atau coklat yang ini oleh BPUT. Terima kasih Bapak. Dari saya silakan. Ya, terima kasih. Tentunya luar biasa senang ya. Ternyata usaha keras kami sebagai petani selama ini benar-benar di sini dihargai. Terima kasih banyak Kak Sisa dan juga Kak Irfan, ada yang ingin ditambahkan juga mungkin menanggapi harapan dari para pahlawan-pahlawan petani kita? Yang jelas mudah-mudahan kami juga bebannya cukup berat dari PPT ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami bisa betul-betul mempromosikan dan Kampung Merasa betul-betul naik namanya, bukan hanya kakao aja tapi komoditas yang lain juga. Amin. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan jalan kita ke depan clear, komunikasi kita baik dan kedepannya lebih maju lagi Pak. Amin, luar biasa sekali. Sudah lengkap. Udah lengkap semuanya sama Kak Sisa. Tepuk tangan dulu dong untuk pahlawan-pahlawan petani kita, Pak Fajar, Pak Ujang dan juga Ibu Nirmaya. Terima kasih banyak. Silakan untuk kembali ke tempatnya lagi. Kak Sisa, Kak Irfan, terima kasih banyak ya. Thank you. Baik, luar biasa sekali. Satu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waktu dan tempat kami persilakan, tepuk tangan sekali lagi dong. Silakan Bapak. Bapak Nil Muhammad Nil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wakili Menteri Pariwisata dan Kreatif Sandiaga Uno. Bapak Insinyur Agus Wahyudi dari Kabupaten Berau, kemudian Bapak Insinyur Haji Ilyas Nasir, Ibu Siti Harijah, Bapak Muhammad Haifat Syafani, Bu Mi Ayumade dari perdagangan, dan tentunya yang saya banggakan, saya hormati Kak Tisa tadi ya, Kak Tisa dan Bang Irfan tentunya di sini. Dan yang saya banggakan juga Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab yang hadir juga, Ibu Funki, Ibu Katrina Wijaya, Bapak Yaakob. Tadi kopinya bagus Pak, sama juga nih. Pengen juga jadinya. Ibu Herlina, Martanto, Ibu Agung Wijastuti, Bu Indra Amin, Bapak Iben, dan rekan-rekan media tentunya, dan juga para tamu undangan yang lain yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bar Kampung Merasa. 74% ya. Kaki saya 7%. Cocok untuk yang keto ya. Keto diet, oke, cocok. Jadi saya bisa makan. Dari Kalimantan. Sebuah kehormatan bagi saya mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mewakili Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno pada hari ini dapat hadir. Terima kasih banyak Pak Nil atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama juga kembali mendengarkan sambutan kali ini dari Bapak Insinyur Haji Agus Wahyudi MM selaku Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Kabupaten Berau, mewakili kehadiran Ibu Haja Sri Juniarsih MAS MPD selaku Bupati Kabupaten Berau. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Agus Wahyudi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengapresiasi acara kita pada hari ini.
Yang saya hormati Bapak Haji Sandiaga Uno, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Nel dari Kementerian Pariwisata, kemudian Ibu Ni Ayu Made Martini, Bu, selamat sore Bu, dari Direktur Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian Ibu Naswa Sihal. Ini yang paling surprise. Saya ngefans banget. Gak nyangka kalau ketemu di sini. Kemudian Ibu Pinky, CEO Alun-Alun Indonesia. Kemudian Bapak Handoko Santoso, Direktur PT Pancalestari Indonesia. Bapak Yapet, teman kami satu kampung. Pak Yapet. Kemudian Ibu Arlina Hartanto dari JEKAN, Direktur JEKAN. Selama Direktur udah berberau belum ya? Nggak bisa ya. Saya juga jadi orang mudik. Selama pandemi Covid, rasanya 2 tahun ini baru menginjak Jakarta. Ya, jadi orang mudik tuh. Makanya bengong-bengong tadi waktu di terminal. Kemudian Ibu Widya Suti, Ibu Indira Nuro Komaria, dan banyak pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Berau ini kabupatennya tempat Kampung Merasa. Jadi Merasa ini salah satu kampung dari 100 kampung. Kami bilang kampung, sebenarnya desa ya. Cuma kami karena kearifan lokal nomenklaturnya kampung. Di Jakarta juga banyak ikut kampung, kampung Melayu segala macam. Berbicara coklat Merasa, ini coklat budidaya coklat ini sudah kita lakukan sebenarnya udah 25 tahun yang lalu. Sudah kita lakukan. Dalam perjalanannya, dulu coklat sempat jadi primadona di Kabupaten Berau, tapi sayangnya eksportir yang menaruh orang-orang yang datang ke Berau itu sebagai pedagang pengumpul itu tidak membedakan antara coklat yang berkualitas yang difermentasi dengan yang tidak, harganya sama. Ini yang merusak. Akhirnya eksportirnya juga ada masalah pada saat mendapatkan biji kakao yang asalan seperti itu. Akhirnya kakao kita drop seiring dengan kehadiran kelapa sawit. Mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, kelapa sawit lagi booming. Kelapa sawit ini bahkan sekarang mendesak komoditi-komoditi lain di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mendesak nih. Jadi coklat ini benar-benar terdesak. Kami bersyukur ini coklat sudah mulai bangkit. Ini bangkitnya ini juga nggak sengaja. Pertama bangkitnya itu karena ada teman-teman dari lembaga swadaya yang hadir mendampingi, ya, YK dan sebagainya. Kemudian juga yang dari Bali ya, Pak Ngajari juga ya, Ibu. Nah, kebangkitan lain ada salah satu perusahaan kalau perusahaan yang mengambil sumber daya, perusahaan ekstraktif batu bara, itu yang kami beri tugas, Anda jangan cuma ngambil batu baranya doang, jangan cuma ngambil batu bara, tolong dibina di masyarakat melalui CSR segala macam. Nah inilah yang PT Brokol yang ada di Berau inilah yang kembali kita beri tugas mereka membina masyarakat, kemudian mereka menampung coklat yang dikasih masyarakat, kemudian mereka buat unit fermentasi. Jadi sekarang sudah mulai bergairah lagi nih coklat, mulai bergairah. Mudah-mudahan dengan kehadiran dari PPLTIN ya, yang mencari coklat ya tidak banyak, sedikit, karena lebih dikedepankan kualitinya dibanding kuantiti. Jadi saya kira ini tepat sekali kalau kita bicara coklat di Merasa dan desa-desa lain, ini adalah coklat yang sebagian besar dibudidayakan secara organik. Ya, secara organik. Karena minus agro input, pupuk dan obat-obatan itu sangat kecil sekali. Ini desa di bantaran sungai yang setiap tahun mereka itu kebanjiran. Ada beberapa desa di sana, mungkin ada 10 desa
salah satunya Merasa. Ini kebanjiran, begitu habis banjir, itu kesuburan tanah meningkat. Jadi tanah-tanah aluvial itu meningkatkan kesuburan tanah. Inilah yang teman-teman PAYAPET tanam di bantaran sungai. Jadi tidak dipupuk. Ada pemupukan tapi enggak begitu. Jadi sebagian besar masih organik. Jadi kalau pipeltin yang ingin coklat yang berkualitas, kemudian cita rasa dan aromanya bagus, sekarang ini tepat sekali. Mungkin satu yang harapan kami, kalau pipeltin konsisten dengan coklat yang seperti ini, kami dari pemerintah daerah juga akan konsisten mempertahankan budidaya coklat yang seperti ini. Budidaya coklat yang berdampingan dengan konsep-konsep konservasi. Di desa Merasa ini, ya. Ini desa di sekitar hutan. Hutannya itu masih terjaga. Bahkan di sampingnya Merasa ada namanya Muara Lesan. Itu hutan yang masih bagus. Yang hutan itu kalau orang hutan mungkin familiar ya, status APL, area peruntukan lain. Itu sebenarnya bisa saja di sawit segala macam. Tapi kita punya komitmen konservasi ini. Akhirnya kita Kabupaten Bogor menetapkan itu sebagai kawasan lindung orang hutan. Ada 11.000 hektar. Jadi 11.000 hektar kita jadikan kawasan lindung orang hutan. Dan di Merasa sendiri ada pulau kecil di sana, tempat konservasi orang hutan yang nanti itu orang-orang hutan yang dari orang hutan yang dipelihara di kota itu kita diambil ke sana, kemudian dihutankan kembali. Di sini di Merasa ini tempatnya. Jadi harapan kami kepada WPLTN ya, kalau memang ini secara simultan dan konsisten nanti bergandengan dengan kami akan membina masyarakat kami. Mudah-mudahan coklat ini yang digagas oleh WPLTN ini merupakan kebangkitan baru lagi untuk coklat kita, khususnya di Kalimantan. Ini kalau tidak, ini musnah nih, habis dengan sawit. Karena sawit itu budidaya terlalu mudah, kemudian cepat dapat uangnya. Gitu. Beda seperti ini. Tapi ini kalau kita mau tekuni dengan budidaya yang ramah lingkungan ini, tapi hasilnya juga akan bagus. Dengan harganya juga kompetitif. Saya yakin ini salah satu alternatif budidaya kita selain budidaya lain yang banyak mendegradasi hutan. Ini ramah sekali dengan lingkungan. Nah, kami berharap suatu saat, karena kenapa saya bilang suatu saat, selama ini kami masih membangun tergantung kepada pengelolaan batubara. 56% produk domestik regional kami itu dari batubara. Makanya kami bercita-cita dengan visi dan misi Bupati yang baru, kami pengen bertransformasi dari batubara kepada perekonomian yang sustainable, pariwisata dan pertanian dalam arti luas termasuk perkebunan. Saya kira itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten Berau. Mudah-mudahan momen ini adalah momen yang sangat berarti dan ini merupakan awal kebangkitan kembali coklat di Kabupaten Berau, khususnya Kampung Merasa dan Kampung lain. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Kita tunggu bersama konsistensi pemerintah Kabupaten Berau berjalan bersama dengan para produsen seperti PPLTN untuk bisa lebih menggalakkan lagi produk